也是被逼无奈的呀。他的实力你也看到了。好宝贝，真是好，不够雪莲。好，这药王，丹石若能治好捉精啊，非同小可。林家主，凡是治病先……哎呀，引雷石，引雷石，需要什么？我让人去准备。家主，可否为我准备一件东西？ Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Tonghua Supreme Alchemy atau Tantau Zejun. Nah, di part hari ini kita semua bakal menyaksikan si Pei Tian itu bakal bertarung dalam memurnikan pil dengan seorang ahli alkemis. Tapi siapa yang bakal menang dari pertarungan ini? Kalau berdasarkan part terakhir kita menyaksikan Pei Tian dan Mei ikut bersama dengan Qin Yang pergi ke keluarga Qin. Sesampai di sana, si Qin Yang itu meminta kepada saudaranya yang bernama Li Fei membantu Pei Tian dalam menyelesaikan masalahnya bersama dengan Sekte Mantis. Li Fei tidak mau karena itu dia nggak ada urusannya sama Sekte Mantis guys. Tapi ketika melihat Mei sangat cantik, dia pun langsung tertarik. Pei Tian menenangkan Qin Yang karena dia tuh nggak takut sama Sekte Mantis. Pada akhirnya mereka menunggu di ruang tunggu meninggalkan Li Fei. Nah, Li Fei itu tersinggung guys. Dia melaporkan kepada si Patriark Sekte Mantis ada seseorang yang meremehkannya. Si Patriark terbawa emosi, dia menyuruh Li Fei menunjukkan siapakah orang itu. Setelah sampai di ruang tunggu, Li Fei menunjuk Pei Tian lah orang yang sudah menyinggungnya. Tapi ketika melihat kalau mukanya itu adalah Pei Tian, sang Patriark auto terkejut dan berlutut. Bahkan si Li Fei itu ditampar guys. So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys. Setelah itu Patriark Sekte Mantis yang berlutut dia meminta maaf kepada Pei Tian. Memohon ampun dan menjelaskan kalau ini semua cumalah bagian dari kesalahpahaman. Tapi Pei Tian tidak menggubrisnya guys. Membuat sang Patriark auto semakin takut. Bahkan sangat kesal kepada Li Fei gara-gara dirinya terseret ke masalah ini. Dia menampar Li Fei bolak-balik di depannya Pei Tian. Si Patriark Sekte Mantis takut guys, sektenya dia hancurin kemarin. Apalagi Pei Tian pernah mengancam dia agar jangan pernah berurusan lagi. Tapi nggak lama dari itu, tiba-tiba keluarlah salah satu tetua dari keluarga Qin. Melihat Li Fei dihajar, dia pun tidak terima guys. Langsung menyerang sang Patriark. Si Patriark menghindari serangan itu dan akhirnya serangannya mengarah ke Pei Tian. Dengan mudah Pei Tian menghancurkannya. Sang Patriark Sekte Mantis kembali berlutut kepada tetua Qin dan meminta maaf. Dia menjelaskan kalau Pei Tian lah yang sudah menyuruhnya untuk menghajar si Li Fei. Dia dipaksa karena Pei Tian memiliki kekuatan yang sangat besar. Wah, kurang ajar juga nih orang nih. Mentang-mentang ada tetua Qin langsung berubah haluan dia, mengadu domba. Jelas tetua Qin murka dan ingin menghampiri Pei Tian. Tapi nggak lama dari itu muncullah dua orang yang masuk ke dalam ruang tunggu. Ternyata itu adalah seorang ahli alkemis yang bernama Yao Chan bersama dengan anak buahnya. Tetua Qin langsung menyambut mereka dan mengatakan kalau patriark mereka yaitu Patriark Qin sudah menunggu di dalam. Sama halnya dengan Patriark Mantis, dia berusaha menyapa Yao Chan untuk mendekat guys, kayak sok-sokan asik gitulah. Tapi si Yao Chan gak peduli, menghempaskannya. Dan pada akhirnya Tetua Qin mengantarkan Yao Chan menuju ke sang Patriark. Pei Tian dan Mei menyaksikan itu, dia langsung bangun guys. Singkat cerita, akhirnya Yao Chan bertemu dengan sang Patriark di aula keluarga Qin. Dengan cepat sang Patriark Qin menyambut dan memberikan hormat. Ditambah dia menegaskan kalau keluarga Qin memiliki 3 bahan obat yang tidak dijual di pasaran. Dikatakan kalau bahan-bahan obat ini cuma muncul di muka bumi dalam 1000 tahun sekali doang guys.
Melihat itu, Yao Chan terkejut ketika dia melihat ketiga bahan langka tersebut langsung pengen memilikinya, guys. Tapi setelah itu dia bertanya kepada sang patriark, apakah Anda tahu berapa banyak bahan yang bisa ditukarkan oleh pil Shangpin miliknya? Dengan sigap sang patriark menjawab, sayang sekali pil Shangpin itu kurang berharga, guys. Jadi dia cuma bisa menukarkannya dengan bahan-bahan biasa. Tujuan Yao Chan datang ke sini karena si patriark pengen membeli pil Shangpinnya. Soalnya dia memiliki istri yang sedang mengidap suatu penyakit. Jadi dia membutuhkan pil itu untuk menyembuhkannya, guys. Ada kesempatan Yao Chan memberikan informasi kalau istrinya itu sakit parah. Awalnya sang istri nggak percaya, guys. Karena dia udah ke dokter dan katanya ini cuma penyakit biasa. Tapi Yao Chan mengatakan dugaan dari dokter itu salah besar. Soalnya dia seorang ahli alkemis aja bisa tahu kalau penyakitnya sang istri itu bukanlah hal sepele. Wah, bohong dia nih, guys. Si patriark dan sang istri auto terkejut ketakutan dong. Jadi guys, memang istrinya itu sebenarnya mengidap penyakit langka. Tapi selama ini disembunyikan saja dan diberikan alasan kalau ini cuma penyakit biasa. Oh, pantesan. Sang patriark menjadi percaya dan mulai menegaskan, kalau Yao Chan bisa menyembuhkannya, maka dia bisa memilih salah satu dari ketiga bahan langka ini. Mei dan Pei Tian muncul, guys, karena mereka juga tertarik. Melihat kemunculan mereka, sang tetua Qin yang tadi kesal langsung maju dan pengen menghajarnya. Tapi langsung Pei Tian jatuhkan, mampus. Pei Tian menegaskan, kalau jika ingin menyembuhkan penyakit seseorang, maka harus menemukan penyebabnya terlebih dahulu dong. Masa langsung mengatakan kalau dia itu sakit ini dan itu. Jadi perkataan Yao Chan yang cuma nebak-nebak doang itu nggak valid atau nggak bisa dikonfirmasi. Yao Chan kesal, menyuruh patriark Qin percaya saja kalau semisal dia pengen istrinya disembuhkan. Nah, Pei Tian mulai membalas, dia juga bisa menyembuhkan penyakitnya itu. Gak cuma itu, dia juga bisa membantu istrinya sang patriark untuk menerobos. Tentu sang patriark menjadi lebih percaya sama Pei Tian nih. Karena benar juga katanya si Yao Chan ini kan cuma nebak-nebak doang ya. Nggak mengetahui dasar atau sumber penyakitnya. Nah, beda sama Pei Tian, si Pei Tian itu bisa tahu kalau istrinya sang patriark itu sedang mengalami yang namanya kemacetan rana, guys. Yao Chan tertawa keras, menganggap Pei Tian ini tidak tahu malu. Merasa diremehkan, Pei Tian menantangnya untuk bersaing. Tapi Yao Chan tidak mau. Emangnya Pei Tian siapa coba ya kan? Pei Tian menunjukkan kalau dia adalah seorang alkemis tingkat 4. Gak cuma itu, dia juga mengeluarkan beberapa bahan langka yang dia miliki. Jadi tantangannya adalah kalau Yao Chan bisa mengalahkannya, maka semua bahan ini akan menjadi milik dia. Yao Chan jadi tertarik nih, guys, dan langsung setuju. Dengan senang hati, Pei Tian meminta sang patriark untuk menyiapkan arena buat bertarung dalam pemurnian pil. Yao Chan tertawa keras, menganggap kalau Pei Tian cuma bisa memurnikan pil tingkat rendah. Singkat cerita, mereka pun sampai ke arena dan ditonton oleh banyak orang. Yao Chan mengeluarkan tongkunya untuk bersiap. Gak mau kalah, Pei Tian juga melakukan hal yang sama. Tongku langit dikeluarkan. Pada akhirnya persaingan mereka pun dimulai, guys. Yao Chan memasukkan bahan-bahannya dan memulai pemurnian. Dengan cepat Pei Tian mengikutinya dengan memasukkan bahan-bahannya juga. Setelah itu mereka berkonsentrasi dalam penyempurnaan pil. Di area penonton, sang istri patriark bertanya, kira-kira siapakah yang bakal menang dalam kompetisi ini? Si patriark sih lebih condong dan menduga yang menang itu pasti Yao Chan. Soalnya kalau dilihat dari kualifikasi, lebih jelas Yao Chan lah yang lebih unggul. Beda sama si bocah Pei Tian. Teknik pemurniannya itu dianggap cuma asal-asalan, guys. Waduh.
Tapi beda sama sang istri, dia malah memiliki perasaan kalau justru Pei Tian lah yang bakal menang, guys. 我却觉得那上学东火玉理应更胜，不值一提。妖狐的 Setelah itu, Pei Tian mulai memadatkan kekuatannya, memunculkan tanda-tanda sudah mau selesai. Yao Chan yang tidak terima, menyerang ke kesadaran spiritual milik Pei Tian secara langsung. Tentu dia sadar, guys, dan akhirnya mereka bertarung di dalam kesadaran spiritualnya Pei Tian. Nah, di sini jelas Lord kita lebih mendominasi. Yao Chan terus menyerangnya menggunakan berbagai teknik, tapi semua serangan itu ditahan oleh mudah dengan sama Pei Tian, malah dihempaskan balik. Alhasil tungku milik Yao Chan itu meledak, guys, dan dia terhempas. Jelas membuat semua orang terkejut bukan main dong. Yao Chan ini sangat kesal tentunya. Lagian berani sekali nyinggung Lord kita, guys. Belum tahu aja leluhurnya alkemis nomor 1 di dunia. Nah, tapi seperti apakah kemenangan dari Lord kita dan gimanakah reaksi para penonton nih? Oke, kita lihat di bagian spoiler untuk part 92 mendatang yang akan rilis lagi nanti. Jadi singkatnya nanti kita semua bakal melihat Pei Tiannya juga berhasil menyembuhkan penyakit sang istri dan sang patriark, tentu senang mereka, guys. Pei Tian pastikan ini bukan hal yang sulit. Dari situlah sang patriark percaya dan menyatakan terima kasih. Dia diperbolehkan memilih 2 bahan langka dari ketiga bahan-bahan langka lainnya. Langsung Pei Tian pilih. Tapi dari kejauhan si Yao Chan, dendam dia, guys, makin murka. Akan ada satu rencana yang bakal dia lakukan untuk membantai si Pei Tian. Kira-kira apa itu ya? Kita tunggu lagi di part 92 Supreme Alchemy atau Tantau Zhezhun. Update lagi nanti untuk tonga-tonga selanjutnya. Dan pastinya cuma di sini ya, guys. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.